Annyeonghaseyo, balik lagi di belajar bahasa Korea Deng Beta. Di ini video, kita akan belajar tentang tata bahasa imnida dan imnika dalam bahasa Korea. Maka dari itu, cari tempat yang nyaman, siapkan ke pencatatan dan let's go! Seperti yang ketong ketahui sebelumnya, kalau orang Korea itu menjunjung tinggi perihal kesopanan. Dalam bahasa Korea ada 7 tingkatan berbicara berdasarkan tingkat kesopanan. Namun secara umum yang dikenal ada 2 tingkatan kesopanan, yaitu 존댓말 dan 반말. 존댓말 merupakan tingkatan bahasa yang bersifat formal. Biasa digunakan untuk berbicara kepada atasan, orang yang lebih tua, ataupun orang yang baru dikenal. Sedangkan 반말 merupakan kebalikan dari 존댓말, di mana tingkatan bahasa ini bersifat informal, yang digunakan saat berbicara dengan orang yang sudah akrab, keluarga, maupun orang yang lebih muda. Ciri-ciri kalimat 존댓말 biasa diakhiri dengan imnida, semnida, ayo, oyo, yoyo. Sedangkan kalimat 반말 ciri-cirinya berakhiran dengan yo, atau paling ekstrim yang paling tidak sopan berakhiran dengan ya. Karena ketong sementara masih belajar Depong dasar, maka ketong akan selalu pakai kalimat 존댓말. Dan kalau ketong bisa kalimat yang formal, otomatis ketong akan lebih gampang lagi untuk menyusun kalimat yang bersifat informal. Ada 4 pola kalimat dalam bahasa Korea. Yang pertama kalimat pernyataan, kedua kalimat pertanyaan, ketiga kalimat ajakan, dan keempat adalah kalimat saran. Kalimat deklaratif digunakan untuk menyatakan sesuatu. Tata bahasa yang mewakili pola kalimat ini adalah imnida, panida, dan semnida. Imnida berarti adalah ditulis setelah kata benda yang menunjukkan informasi daripada subjek kalimat. Dan cara bacanya adalah imnida, bukan ibnida. Contohnya, 저는 학생입니다. Artinya, saya adalah seorang murid. Kita lanjut ke panida dan semnida. Jika kata benda berakhiran dengan huruf vokal, maka menggunakan tata bahasa panida. Dan jika kata benda berakhiran dengan huruf konsonan, maka menggunakan tata bahasa semnida. Contoh katanya kada, artinya pergi, ditambah dengan tata bahasa panida, jadinya kamnida. Contoh kalimatnya, 제가 시장에 갑니다. Artinya saya pergi ke pasar. Lalu kata 듣다 artinya mendengarkan, ditambah dengan tata bahasa semnida, jadinya 듣습니다. Contoh kalimatnya, 제가 노래를 듣습니다. Artinya saya mendengarkan lagu. Kalimat interrogatif digunakan untuk menanyakan sesuatu. Tata bahasa yang mewakili pola kalimat ini adalah imnikah, panikah, dan semnika. Imnika adalah bentuk tanya dari imnida. Contohnya adalah we imnika, artinya kenapa. Selain itu juga ada panika dan semnika. Jika kata benda berakhiran dengan huruf vokal, maka menggunakan tata bahasa panika. Dan jika kata benda berakhiran dengan huruf konsonan, maka menggunakan tata bahasa semnika. Contoh katanya 배우다, artinya belajar, ditambah dengan tata bahasa panika, maka jadinya 배웁니까. Contoh kalimatnya, 언제 태권도를 배웁니까? Artinya, sejak kapan kamu belajar taekwondo? Lalu kata minta, artinya percaya, ditambah dengan tata bahasa semnika, jadinya min semnika. Contoh kalimatnya, 그 친구를 믿습니까? Artinya, apa kamu percaya dengan teman itu? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah atau kalimat ajakan. Tata bahasa yang mewakili pola kalimat ini adalah 으십시오 dan 십시오. Jika kata benda berakhiran dengan huruf vokal, maka menggunakan tata bahasa 십시오. Dan jika kata benda berakhiran dengan huruf konsonan, maka menggunakan tata bahasa 으십시오. Contoh katanya 만나다, artinya bertemu, ditambah dengan tata bahasa 십시오, jadinya 만나십시오.
Contoh kalimatnya 식당에 만나십시오. Artinya mari kita bertemu di restoran. Lalu kata ikta artinya membaca ditambah dengan tata bahasa 으십시오 jadinya 읽으십시오. Contoh kalimatnya 영어 책을 읽으십시오. Artinya mari kita membaca buku bahasa Inggris. Kalimat propositif merupakan kalimat yang bersifat menyarankan. Tata bahasa yang mewakili pola kalimat ini adalah 으십시다 dan 십시다. Jika kata benda berakhiran dengan huruf vokal maka menggunakan tata bahasa 십시다, dan jika kata benda berakhiran dengan huruf konsonan maka menggunakan tata bahasa 으십시다. Contoh katanya kena artinya berhenti ditambah dengan tata bahasa 으십시다 jadinya genep시다. Contoh kalimatnya 담배를 genep시다. Artinya mari kita berhenti merokok. Lalu kata borida artinya membuang ditambah dengan tata bahasa 십시다 jadinya boripsida. Contoh kalimatnya 쓰레기를 버립시다. Artinya mari kita membuang sampah. Sekian video ini kali. Di video berikutnya Ketong akan membahas tentang past tense dalam bahasa Korea. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Langsung kasih nyala lonceng pemberitahuan. Dan kalau misalnya mau chat beta langsung gasa di link yang ada di bawah. Thank you for watching and see you on the next video. Annyeong!